Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Namun, dalam situasi hari ini, Priscilia sangat khawatir dan takut, terutama ketika Priscilia melihatnya. Perasaan keluhan yang belum pernah terjadi sebelumnya menggenang di dalam dirinya. Priscilia menggigit bibirnya, ingin menangis. Setelah tidak melihatnya selama lebih dari setahun, Priscilia telah membayangkan banyak hal saat bisa melihatnya lagi, tetapi dia tidak berharap untuk melihatnya lagi dalam keadaan seperti itu. Pria itu berjalan ke sisinya dengan sedikit mengangkat alisnya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu memanggilku datang ke sini hanya untuk melihatmu menangis?" Priscilia menatapnya saat air mata mulai jatuh dari matanya. "Agam, aku sangat sedih dan sangat takut. Tidakkah kamu tahu bagaimana mengatakan sesuatu yang baik untuk menghiburku?" Sejak dia lahir, Priscilia selalu dirawat oleh keluarganya. Dia belum pernah mengalami penculikan, dan dia baru saja berumur 18 tahun, jadi wajar kalau dia sangat takut. Agam berkata, "Aku tidak tahu." Priscilia menginjak kakinya dengan marah, dan berkata, "Lalu kenapa kamu masih di sini?" Agam menjawab, "Melihatmu menangis." Mendengar kata-kata Agam, Priscilia langsung melupakan apa yang sedang dia khawatirkan. Priscilia mengatupkan giginya, lalu bergegas maju dan menginjak kaki Agam dengan keras, kemudian berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu melihatku menangis." Tidak cukup untuk menginjaknya 2 kali. Priscilia mengepalkan tinjunya dan meninju Agam beberapa kali. Saat Priscilia meninju, dia berteriak, "Kamu tidak menghiburku, tapi kamu masih berani menertawakanku." Bagi Agam, kekuatan Priscilia dan kecepatan serangannya mirip dengan temperamen anak-anak. Agam ingin menghindar, tetapi dia tidak melakukannya. Agam membiarkan Priscilia melampiaskan amarahnya sebanyak yang dia inginkan. Priscilia meratap, "Apa yang harus aku lakukan jika kakak iparku dan bayinya dalam bahaya?" Agam mendorongnya menjauh dari pelukannya, dan menggunakan jari-jarinya untuk menghapus air mata di sudut mata Priscilia, sambil berkata, "Jika kamu menangis seperti ini, maka kakak iparmu tidak akan kembali." Priscilia menggertakkan giginya dengan marah. "Agam, apakah kamu ingin aku meledakkan bom untukmu?" Agam berkata, "Apakah dengan menggunakan air matamu untuk membuat bom?" Priscilia mengangkat tangannya untuk menyeka air matanya saat dia menggertakkan kedua gigi taringnya dengan marah. Dan berkata, "Kamu benar-benar membuatku marah." Agam berkata, "Dengan kakakmu dan aku di sini, kakak iparmu akan baik-baik saja." Melihat penampilan Priscilia yang marah, Agam tiba-tiba mengatakan ini dengan nada yang sangat nakal. Priscilia bahkan tidak melihat siapa Agam itu. Puluhan tahun yang lalu, keluarga Dirgantara telah menetap dan memegang kekuatan militer daerah Jakarta. Sekarang, kelompok dari keluarga Sanjaya sekali lagi didirikan di kota Jakarta dengan seluruh kekuatan mereka, memegang erat garis kehidupan ekonomi kota Jakarta. Keluarga Sanjaya mencangkup bisnis, dan yang lainnya adalah partai politik. Mereka berdua adalah keluarga yang berkobar dengan cahaya di ladang mereka sendiri. Di seluruh kota Jakarta, tidak ada orang yang berani menyakiti keluarga mereka, kecuali untuk orang-orang yang tidak peduli dengan kehidupan mereka. "Betulkah?" Priscilia mengendus dan berkata, "Aku tahu kalian sangat kuat, tapi aku masih sangat khawatir." "Masuklah ke dalam mobil." Agam tidak menjawab pertanyaannya dan menyeretnya ke dalam mobil. "Aku akan mengantarmu pulang dulu, jadi jangan ganggu kami."
Jika kamu mau menunggu di rumah saja, itu akan menjadi bantuan terbesar bagi kami. Priscilia berkata, tapi Agam menjawab, jika kamu berbicara satu kata lagi, aku akan melemparmu keluar jendela. Priscilia mengertakkan gigi. Dia bergumam di dalam hatinya, aku pasti sudah buta. Kalau tidak, mengapa aku harus menyukai pria seperti dirinya, pria yang sangat kasar dan sangat menyebalkan. Putri telah ditutup matanya selama ini, jadi dia tidak tahu di mana dia berada. Tetapi dari hawa dingin yang menusuk tulang, sepertinya ini berada di sebuah bangunan tua yang terbengkalai. Para penculik tidak membuatnya bermasalah, jadi Putri hanya duduk di sana dengan tenang dan tidak ingin membuat mereka marah. Hanya dengan begitu dia bisa melindungi anaknya dan dirinya sendiri. Setengah jam kemudian, penculik memanggil Randy lagi. Ketika dia mendengar suara Rendech, Putri berkata dengan cemas, Randy. Kali ini, tepat saat dia meneriakkan nama Randy, para penculik merenggut telepon darinya. Putri mendengar mereka berkata dengan keras, Tuan Randy, apakah uangnya sudah siap? Putri tidak bisa mendengar apa yang dikatakan di ujung telepon, dan pemimpin penculik itu berkata, kamu bawa uang itu ke tempat sampah di depan Taman Spatodea dan pergi setelahnya. Jika kamu berani untuk memainkan trik apapun, aku akan. Saat penculik itu mengatakan hal itu, pemimpin para penculik menjambak rambut panjang Putri dan menariknya dengan keras. Putri kesakitan, tapi dia tidak ingin Randy mengkhawatirkannya lagi. Jadi dia mengatupkan giginya dan diam. Putri tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bagi pemimpin para penculik, ini bukan ancaman bagi Randy. Penculik itu tidak terlalu memikirkannya dan langsung menamparkan wajah Putri. Putri akhir-akhir ini sudah makan dengan baik dan tidur nyenyak. Karena pertumbuhan tubuhnya, kulitnya menjadi lebih lembut dan halus. Setelah ditampar oleh pemimpin penculik itu, bekas telapak tangan merah segera muncul di wajahnya, terlihat sangat mengerikan. Pemimpin para penculik melanjutkan, Tuan Randy, saya hanya memberinya tamparan sekarang. Jika Anda sedikit lebih lambat, saya mungkin akan memotong perutnya. Saat penculik itu berbicara, dia menghunus pisau di perut Putri, membuatnya sangat ketakutan sehingga Putri membeku, tidak berani bergerak. Putri tidak tahu apa yang dikatakan Randy setelah penculikan itu menyelesaikan ancamannya. Pemimpin penculik kemudian menyerahkan telepon ke Putri. Jarang baginya untuk tidak menyalakan sistem pemantauan pengeras suara. Putri, jangan pikirkan apapun. Jangan lakukan apapun. Jangan takut. Aku akan segera bersamamu dan anak kita. Apakah kamu mengerti? Suara Randy lewat dari telepon ke telinga Putri. Untuk pertama kalinya, suaranya tidak serendah dan seseksi dulu, melainkan diucapkan dengan hati-hati. Mendengar suara Randy, Putri tiba-tiba ingin menangis. Putri mengendus dan menganggukkan kepalanya, dan berkata, Randy, aku tidak akan takut. Bayi kita juga tidak akan takut. Kami akan menunggumu. Setelah Putri menyelesaikan kalimatnya, penculik itu mengambil ponselnya dan dengan cepat mematikannya. Setelah menutup telepon, ketiga penculik itu duduk untuk merokok. Saat mereka merokok satu demi satu, hati mereka semakin cemas. Mereka tahu betul bahwa orang yang mereka culik adalah istri dari Irfan Sanjaya. Irfan Sanjaya, penguasa Sandiga Group. Mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, tetapi mereka sangat menyadari legendanya. Bagaimana pria yang terkenal tegas itu bisa membiarkan mereka pergi dengan mudah di pusat perbelanjaan? Pada saat ini, istrinya ada di tangan mereka, dan dia rela membiarkan mereka memerasnya. Begitu dia mengeluarkan seseorang, cara seperti apa yang akan dia gunakan untuk menghadapi mereka? Ketiga pria itu sepertinya memikirkan hal yang sama pada saat yang bersamaan. Mereka mengangkat kepala mereka pada saat yang sama dan kemudian mereka saling memandang. Akhirnya, tatapan mereka mendarat di Putri. Setelah memikirkan ini,
mereka bertiga dengan gugup menelan seteguk air liur. Mereka sudah sampai sejauh ini, uang harus diambil. Adapun wanita ini, dia telah melihat wajah mereka, dan jika dia kembali dan mengidentifikasi mereka, mereka mungkin akan ditangkap saat itu, kemanapun mereka melarikan diri dengan uang mereka. Penculik lainnya memandang pemimpin penculik itu dan bertanya, "Kak Alvin, apa yang kita lakukan setelah kita mendapatkan uang? Apalagi yang bisa kita lakukan?" Penculik, yang dipanggil Kak Alvin itu, menatap Putri dan membuat gerakan tersedak. Jika mereka ingin wanita hampir ini tidak berbicara, dan keluarga Sanjaya tidak dapat menemukan mereka, maka cara terbaik adalah membuat wanita di depan mereka menutup untuk selamanya, dan tidak dapat berbicara. Putri masih ditutup matanya. Dia tidak melihat gerakan penculik, tapi dia bisa merasakan tatapan aneh mereka yang tertuju padanya. Terutama ketika Putri merasakan tatapan mereka di perutnya, Putri sangat gugup sehingga keringat dingin muncul di telapak tangannya, dan dia tanpa sadar menelan seteguk air liur. Dalam hatinya, Putri diam-diam berdoa agar Randy segera datang dan melindungi anak mereka. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.